Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bahan Industri Ramah Lingkungan. Daftar isi makalah ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan pembelajaran, pembahasan yang berisi tentang aneka sumber daya alam bahan industri dan mengelola sumber daya alam bahan industri tanpa merusak alam. Yang terakhir penutup yang berisi tentang kesimpulan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Ramah lingkungan adalah gaya hidup yang mencoba untuk mengurangi pengurangan yang dilakukan oleh pribadi maupun masyarakat. Kita setiap hari memanfaatkan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan, tetapi harus kita waspadai bahwa sebagian dari sumber daya alam akan habis bila dipakai secara terus-menerus karena jumlahnya yang terbatas, atau akan rusak jika kita memakainya secara sembarangan. Beberapa sumber daya alam membutuhkan waktu yang lama untuk pembentukannya. Demikian juga dengan perbaikan sumber daya alam yang rusak oleh ulah orang tak bertanggung jawab. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, kita perlu bijaksana dalam pemanfaatannya. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan memberikan manfaat untuk kehidupan, tetapi pengelolaan sumber daya alam secara sembarangan akan berakibat terjadinya kerusakan alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dibuatnya makalah ini. Tujuan pertama untuk mengidentifikasi pemanfaatan aneka sumber daya alam bahan industri. Tujuan kedua untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam bahan industri tanpa merusak alam. Tujuan ketiga untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan pertama tentang aneka sumber daya alam bahan industri. Sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam sebagai bahan baku yang diolah di pabrik-pabrik. Industri merupakan salah satu bidang yang menggunakan keterampilan dan keuletan kerja serta penggunaan alat-alat seperti mesin di bidang pengelolaan hasil bumi. Industri dikenal sebagai mata rantai untuk usaha-usaha yang mencakup segala kebutuhan ekonomi dan berhubungan dengan hasil bumi, seperti pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang masih terhubung erat dengan tanah. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, serta barang setengah jadi menjadi barang-barang yang bernilai lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkayasaan industri. Aneka sumber daya alam bahan industri terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan tambang mineral industri meliputi batu kapur. Batu kapur dimanfaatkan untuk pertukangan atau bahan bangunan, bidang pertanian dalam mengatur pH tanah, pembuatan keramik, bahan semen, bahan pemutih, gelasir, penjernih air, pembasmi hama, serta industri kosmetik. Daerah persebaran tambang kapur terdapat di pegunungan kapur di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali bagian selatan, dan Papua bagian selatan. Yodium. Yodium dimanfaatkan untuk bahan kesehatan seperti menjaga kelenjar tiroid, mencegah gondok, perawatan kulit, membunuh kuman pada luka, mencegah stroke, mencegah kanker payudara, serta untuk menjernihkan air. Dalam industri, yodium paling banyak digunakan untuk campuran pembuatan garam dan obat-obatan. Daerah persebaran tambang yodium terdapat di Jombang, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah. Belerang. Belerang dimanfaatkan sebagai pembunuh bakteri, jamur, tungu, kudis, dan parasit. Dalam industri, belerang digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, krim obat muka, serta obat-obatan. Daerah persebaran tambang belerang yang tersebar terdapat di Gunung Welirang, Jawa Timur, dan Gunung Patuha, Jawa Barat. Kaulin. Kaulin dimanfaatkan oleh industri untuk campuran pembuatan kertas, pembuatan kosmetik, penghalus kulit, serta bahan farmasi. Daerah persebaran tambang kaulin terdapat di Bangka Belitung dan Sulawesi Utara. Tanah liat. Tanah yang banyak mengandung liat 65%, butir-butirannya sangat halus sehingga rapat dan sulit merembeskan air. Mineral industri tanah liat oleh pabrik diolah untuk pembuatan batu bata, genteng, dan keramik. Daerah persebaran tambang tanah liat terdapat di daratan rendah di Pulau Jawa dan Sumatera. Pasir kuarsa.
Pasir kuarsa dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut di pabrik-pabrik untuk bahan membuat kaca, piring, dan gelas. Tempat-tempat penggalian pasir kuarsa terdapat di Bangka Belitung dan Madura, Jawa Timur. Batu granit. Batu granit dimanfaatkan untuk pembuatan bahan interior maupun eksterior bangunan rumah dan bahan pembuatan kerajinan perabot rumah tangga. Daerah persebaran tambang batu granit terdapat di Pulau Karium, Riau, yang diangkut dan diolah ke Dumai dan Pulau Batam. Yang kedua adalah bahan tambang logam industri. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk pembuatan besi baja. Pabrik pengolahan besi baja yang terbesar terdapat di Cilegon, Jawa Barat. Besi baja sangat dibutuhkan dalam dunia industri, terutama industri otomotif dan konstruksi bangunan. Daerah persebaran tambang logam pasir besi terbesar di Indonesia terdapat di Cilacap, Jawa Tengah. Emas dan perak. Emas dan perak dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, serta berbagai kerajinan perhiasan lainnya. Industri kerajinan emas dan perak ini terdapat di beberapa daerah. Yang terkenal di antaranya adalah Yogyakarta dan Bali. Daerah persebaran tambang logam emas dan perak yang terkenal terdapat di Cikotok, Jawa Barat. Nikel. Nikel dimanfaatkan untuk pembuatan stainless, campuran pembuatan besi baja, pembuatan kawat, serta untuk industri otomotif. Daerah persebaran tambang logam nikel terdapat di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk pembuatan perkakas rumah tangga seperti peralatan dapur, tempat jemuran, lemari, dan rak, serta berbagai perkakas lainnya. Daerah persebaran tambang logam aluminium terbesar di Indonesia terdapat di Papua dan Sumatera Utara. Timah. Timah dimanfaatkan untuk pembuatan bahan-bahan elektronik, pelapis baja, industri pertukangan, bahan pembuatan aluminium foil, kemasan kaleng, serta berbagai peralatan rumah tangga. Daerah persebaran tambang logam timah terbesar terdapat di Riau, Singkep, Bangka, dan Belitung. Pembahasan kedua yaitu mengolah sumber daya bahan industri tanpa merusak alam. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara sembarangan nantinya akan merusak lingkungan sekitarnya. Pengambilan bahan industri secara besar-besaran tanpa memperdulikan kelangsungan sumber daya alam berakibat terjadinya kelangkaan atau bahkan habis. Untuk menjaga kelestariannya, kita perlu mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pengolahan sumber daya alam tidak terhenti karena habis, melainkan dapat dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan sumber daya bahan industri yang tidak merusak alam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Yang ketiga, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran. Yang keempat, perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, pengembangbiakan flora dan fauna, penanaman ladang secara bergantian. Selain melakukan cara-cara di atas, pemerintah membangun kawasan industri dan kawasan berikat. Kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan sebagai tempat kegiatan pengolahan sumber daya industri yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola secara terpadu. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan industri serta memberikan kemudahan bagi industri dan mendorong kegiatan industri. Dalam suatu kawasan industri harus tersedia fasilitas tenaga listrik yang memadai, transportasi air, fasilitas komunikasi, fasilitas pemadam kebakaran, dan fasilitas kebutuhan konsumsi. Dalam pembangunan kawasan industri perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sesuai aturan pemerintah, yaitu tidak mengurangi area lahan pertanian, tidak dilakukan di atas lahan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber
alam dan warisan budaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Di Indonesia, daerah-daerah kawasan industri yang telah beroperasi terdapat di Jakarta, Cilegon, Cilacap, Surabaya, Ujung Pandang, dan Medan. Telah dipersiapkan lebih dari 80 kawasan industri baru yang belum beroperasi penuh, yang terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur. Yang kedua, pemerintah membangun kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat menyimpan, penimbunan, dan pengolahan barang-barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kawasan berikat biasanya terletak dekat dengan pelabuhan. Hal tersebut untuk mempermudah keluar masuk barang yang akan diangkut oleh kapal. Suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan berikat berdasarkan keputusan Presiden dan diselenggarakan oleh BUMN. Kawasan berikat di Indonesia yang sudah dioperasikan adalah sebagai berikut. Kawasan berikat Cilincing di Jakarta, yang merupakan kawasan berikat terluas di Indonesia. Kawasan berikat Cilincing ini terkoneksi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk yang merupakan pelabuhan utama di Jakarta. Kawasan berikat Tanjung Emas di Semarang yang merupakan kawasan ekspor barang-barang industri yang akan dikirim ke luar negeri. Terdapat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kawasan berikat Tanjung Emas Semarang ini terkoneksi dengan berbagai kawasan industri yang ada di Jawa Tengah bagian utara seperti Kendal, Batang, Demak, Kudus, dan Jepara. Dengan adanya program tol laut, sekarang di berbagai daerah mulai dibangun kawasan industri yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan sebagai pendukung perdagangan luar negeri guna meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia. Kesimpulannya adalah aneka sumber daya alam bahan industri terbagi menjadi dua, yaitu aneka bahan tambang mineral industri meliputi batu kapur, yodium, belerang, kaolin, tanah liat, pasir kuarsa, dan batu granit. Yang kedua, aneka bahan tambang logam industri meliputi pasir besi, aluminium, timah, nikel, emas, dan perak. Yang kedua, mengelola sumber daya bahan industri tanpa merusak harus dengan cara selektif, menjaga kelestarian, menghemat sumber daya alam, pembaharuan sumber daya alam hayati. Dan pemerintah membangun kawasan industri dan kawasan berikat untuk menjaga sumber daya alam bahan industri.